Oke, terima kasih. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dulu agar kegiatan kita hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk memimpin doa, tolong ketua kelas, silakan Ustaz memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ustaz telah memimpin doa kita hari ini. Nah, baiklah, untuk memulai pembelajaran kita dan sekaligus menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air kita, yaitu bangsa Indonesia, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Anak-anak, apakah hari ini hadir semua? Hadir, Bu. Alhamdulillah ya, hadir semuanya. Nah, baik anak-anak, Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Silakan kalian perhatikan ya. Kira-kira ada yang tahu ini gambar tentang apa? Macam-macam pakaian adat, Bu. Macam-macam kebudayaan, Bu. Keberagaman, Bu. Nah, kemudian menurut kalian keberagaman masyarakat Indonesia itu apa saja? Ada yang tahu? Coba sebutkan. Ya, Grace? Ada keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa, Bu. Iya, benar sekali ya. Nah, jadi keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia itu ada beberapa macam ya. Ada keberagaman suku, agama, budaya, ras, dan golongan. Ya, apa akibat yang ditimbulkan? Ya, silakan disekat lagi. Terjadi perpecahan, saling membenci, terjadi kerusakan di mana-mana, Bu. Terjadi perpecahan, terjadi kerusakan di mana-mana. Nah, sekarang ini ada apa? Ayo. Rapat koordinasi. Ya, ada lagi yang mau menjawab? Ya, Grace silakan. Berceramah, Bu. Polisi sedang berceramah. Ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk penyelesaian permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia. Ini polisi sedang memediasi ya dari konflik sosial tadi. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Dan yang keempat, peserta didik mampu menyajikan bentuk penyelesaian masalah keberagaman yang muncul dalam masyarakat Indonesia, yaitu dalam bentuk clipping. Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Silakan anak-anak ambil kertas sesuai dengan warna yang kalian sukai. Iya, sudah dapat semua warnanya? Pembelajaran kita hari ini menggunakan model project based learning. Nah, artinya pembelajaran berbasis proyek. Nah, di mana peserta didik itu diberikan kesempatan untuk mengembangkan dan memperdalam kemampuan dan pengetahuannya dalam penyelesaian masalah. Berikutnya, Ibu akan menampilkan sebuah tayangan video. Kasus pertikaian antara kedua warga Pulau Gadung ini dipicu karena pihak penembak merasa sakit hati atas perilaku dan ucapan dari keluarga Asep, sehingga akhirnya Widya memutuskan untuk membangun tembok 2 meter yang sejajar membelah gang. Ya, menurut kalian apa isi dari tayangan
video yang sudah kalian tonton tadi. Apa, Misda? Kasus perseteruan antar warga. Kasus perseteruan antar warga. Nah, iya ya. Nah, jadi video tadi menceritakan tentang perselisihan antar warga. Ibu akan membagikan lembar soal. Silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian ya. Nah, untuk menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian ya. Nah, Ibu beri waktu 10 menit untuk menjawab soal-soal tersebut. Silakan. Permasalahan apa yang terjadi dalam video tersebut? Menurut kalian apa tuh? Tentang akses apa? Soal pertama tuh udah dijawab. Itu sih perseteruan antar warga. Soal kedua tuh mengapa warga tersebut membangun tembok di depan rumah tetangganya. Kalian jawabannya apa? Sebenarnya mengapa warga tersebut membangun tembok di depan rumah tetangganya? Iya. Dan merasa tersinggung dengan perkataan tetangganya. Iya. Baik anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah. Sudah ya? Sudah semuanya? Oke, nah kalau begitu kita akan bersama-sama menjawab pertanyaan tadi. Ayo, nomor 1 dulu. Siapa yang mau mengemukakan? Silakan, katanya. Permasalahan apa yang terjadi dalam video tersebut? Menurut kelompok kami, kasus perselisihan antar warga, konflik antar tetangga, kasus perseteruan antar warga, kasus warga yang membangun tembok di akses jalan rumah tetangga. Mengapa warga tersebut membangun tembok di depan rumah tetangga? Jawaban dari kelompok kami karena merasa tersinggung dengan perkataan tetangganya. Siapa saja yang terlibat dalam permasalahan tersebut? Pak RT, Lurah, Camat, DPR, pihak pemerintah, kepolisian, RI, pihak KPU. Ada yang beda? Ya. Ibu Anissa, anak dari Bapak Aksep, tetangga Ibu Widya. Bagaimana solusi agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan? Menurut kelompok kami, jawabannya adalah kesempatan pembongkaran tembok dinding sepanjang 50 cm. Dalam kehidupan masyarakat yang beraneka ragam itu pasti terdapat permasalahan. Nah, salah satunya adalah perbedaan pendapat ataupun pikiran yang akhirnya menimbulkan perselisihan. Nah, seperti pada tayangan video tadi ya. Nah, yang sudah kalian lihat tadi. Nah, itu adalah salah satu contoh permasalahan yang terjadi antar golongan. Untuk memudahkan kita memahami materi yang telah kita pelajari bersama tadi, kita akan membuat sebuah desain proyek. Nah, yaitu bentuk penyelesaian permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia dalam bentuk clipping. Nah, silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing ya. Ya, sebelumnya setiap kelompok bisa menentukan dulu siapa ketua kelompok dan sekretarisnya. Ya, silakan kalian tentukan ya. Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat desain proyek, perhatikan, yang berupa clipping, yang isinya kumpulan foto atau gambar bentuk penyelesaian masalah keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, jadi ada beberapa hal yang harus kita sepakati dalam dalam proyek pembuatan clipping ini ya. Nah, yang pertama itu adalah pembuatan clipping. Itu nanti kita lakukan di luar jam belajar. Nah, kemudian yang kedua, waktu penyelesaiannya itu sekitar 1 minggu. Nah, kemudian yang ketiga,
apabila proyek tadi tidak selesai tepat waktu, apa kira-kira konsekuensinya? Hukum. Apalagi tidak dapat nilai. Ya, apalagi ya, baiklah. Jadi kita sepakati ya, kalau tidak selesai, proyeknya tidak selesai, akan konsekuensinya akan menyanyikan lagu wajib katanya. Oke, sepakat? Baiklah. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan lagi yang keempat adalah tempat pelaksanaan pembuatan proyeknya kalian lakukan di rumah ya, tapi secara berkelompok ya. Nah, jadi pekerjaannya itu di rumah secara berkelompok. Nah, kemudian kalian buat juga laporan kegiatan selama menyelesaikan proyek tersebut. Nah, apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Ya, silakan. Bentuk ini seperti apa, Bu? Salah satu contoh bentuk clipping ya. Nah, itu nanti silakan kalian kembangkan sesuai kreativitas kalian dalam menyelesaikan proyek tersebut. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat proyek apa saja, Bu? Nah, alat dan bahan yang kita gunakan ada kertas ABS, gambar atau foto tadi ya. Nah, kemudian lem, gunting, lakban, plastik mika, staples dan ballpoint. Nah, itu adalah alat dan bahan yang digunakan nantinya ya dalam proyek pembuatan clipping. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, Andi. Laporan kegiatannya seperti apa? Laporan kegiatannya seperti ini anak-anak. Aku akan bagikan LKPD untuk pedoman kalian dalam menyelesaikan proyek pembuatan clipping. Silakan maju ke depan perwakilan kelompok. Silakan kalian lihat pada LKPD yang sudah dibagikan tadi ya. Nah, itu kan ada 3 kolom ya. Nah, jadi yang pertama itu adalah bentuk keberagaman. Nah, itu dari 4 tadi, silakan kalian cari permasalahan yang muncul dalam keberagaman tadi. Contoh yang pertama ya, bentuk keberagaman antar suku. Nah, itu permasalahannya apa yang muncul? Nah, kemudian upaya penyelesaiannya seperti apa? Kemudian bentuk penyelesaian masalahnya seperti apa? Paham anak-anak? Iya. Nah, selanjutnya silakan kalian identifikasi sesuai dengan kolomnya masing-masing. Nah, jadi ibu beri waktu 10 menit ya. Ya, silakan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Baik, anak-anak, apakah kalian sudah selesai identifikasi? Ya, baiklah. Nah, kalau sudah selesai, silakan kalian berdiskusi kembali menyusun jadwal penyelesaian proyek pembuatan clipping sesuai dengan format yang ada di LKPD tadi. Baiklah, ibu beri waktu 5 menit. Silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya. Sudah selesai anak-anak? Ya. Selanjutnya, untuk menyusun langkah pembuatan laporan, kalian bisa melihatnya di LKPD lagi ya. Nah, jadi untuk menyelesaikan proyek kita dalam proyek pembuatan clipping itu sudah ada pada
KPD ya. Nah, alat dan bahannya seperti apa, kemudian langkah mengerjakan proyeknya seperti apa, ya. Nah, itu sudah kemudian penyusunan laporannya seperti apa, nah itu sudah ada RKPD. Nah, silakan kalian lihat saja nanti RKPD-nya ya. Nah, untuk pengumpulan proyek kita sepakati pada minggu depan ya. Nah, sekaligus mempresentasikan hasil laporan proyek sesuai dengan kesepakatan yang kita sepakati bersama tadi. Iya. Ya, bisa dipahami ya anak-anak ya. Iya. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu memberikan kalian tugas proyek pembuatan clipping mengenai bentuk penyelesaian masalah keberagaman masyarakat Indonesia. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah ya. Oke, alhamdulillah. Nah, untuk mengecek kemajuan proyek yang kalian kerjakan, Ibu ingin melihat tabel monitoring pada RKPD yang sudah dibagikan pada pertemuan sebelumnya, ya. Apakah sudah diisi tabelnya anak-anak? Sudah. Baiklah, kalau sudah selesai tabel monitoringnya, sekalian saja nanti dikumpul bersama dengan laporan proyek dan hasil proyek kalian yang berupa clipping. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Selanjutnya kita akan menampilkan hasil proyek yang sudah kalian buat bersama kelompok kalian masing-masing. Nah, jadi ya. Nah, setelah kelompok yang maju selesai untuk mempresentasikan kelompok yang lain, itu dipersilakan untuk menanggapi. Adalah bentuk penyelesaian masalah keberagaman antar agama. Gambar yang ketujuh adalah bentuk penyelesaian masalah keberagaman antar golongan, dan masalah yang ke-9 yang ke-8 adalah bentuk penyelesaian masalah keberagaman antar golongan. Sekian presentasi kami dari kelompok 1. Saya mau bertanya, kenapa di dalam keberagaman terdapat permasalahan? Karena dalam keberagaman masih terdapat perbedaan. Contohnya perbedaan pendapat, perbedaan pedagang dan lain-lainnya. Hal itu menyebabkan timbulnya permasalahan. Bentuk penyelesaian masalah keberagaman antar golongan dengan cara berdiskusi dan mendengarkan pendapat orang lain. Dan gambar terakhir adalah bentuk penyelesaian masalah keberagaman antara dengan cara bermusyawarah dan saling memberikan pendapat. Sekian dari kelompok saya mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah bentuk penyelesaian yang kalian sebutkan tadi ada sekitar lingkungan kalian? Iya ada, contohnya kerjasama pedagang di pasar Cantum yang terdiri dari suku Jawa, Banjar, dan Bugis yang berjualan bersebelahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Mulai dari yang pertama, dari nama proyek. Pembuatan clipping bentuk-bentuk penyelesaian permasalahan keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia. Yang kedua, tujuan proyek untuk menambah pemahaman. Yang ketiga, waktu penyelesaian proyek dari tanggal 15 sampai 23 September 2022. Tempat penyelesaian proyek di rumah akhir. Yang kelima, pembagian tugas anggota. Hasil mencari foto, Adi mengutip foto dan menempelkannya. Hakim membuat cover, clipping, Adil mencetak fotonya dan menjilid clippingnya.
pada gambar pertama, bentuk penyelesaian masalah keberagaman antar suku seperti gambar pedagang yang berjualan berdampingan berbeda suku. Gambar yang kedua, bentuk penyelesaian masalah keberagaman antar budaya dengan cara menonton pementasan dari suku lain. Bagaimana cara kalian mengetahui bahwa apa yang kalian sebutkan tadi adalah bentuk penyelesaiannya? Sebelum membuat briefing tentang bentuk penyelesaian masalah ini, kami terlebih dahulu mengidentifikasi apa saja permasalahan yang timbul dan keberatan. Barulah kami menentukan bahwa hal tersebut adalah bentuk penyelesaian seperti perkawinan dengan suku. Hal ini bisa mengurangi perselisihan antar suku. Sekian, terima kasih. Selamat pagi semua. Terima kasih atas kesempatan yang kalian berikan. Berdirinya kami di sini ingin menyampaikan sweeping bentuk-bentuk penyelesaian masalah keberagaman masyarakat Indonesia. Berikut ini adalah foto pertama, yaitu bentuk penyelesaian masalah keberagaman antar suku dengan cara berjualan secara berdampingan. Dan foto kedua, bentuk penyelesaian antar golongan dengan cara membagikan bantuan secara langsung kepada masyarakat. Foto ketiga, bentuk penyelesaian masalah keberagaman antar agama dengan cara berkumpul saat acara adat. Apa saja bentuk penyelesaian permasalahan antar suku? Bentuk penyelesaiannya permasalahan antar suku bisa dilakukan dengan cara perkawinan beda suku, bisa juga dengan kerjasama kepala budaya NGO, atau bisa juga dengan kolaborasi membentuk sebuah organisasi kepemudaan yang anggotanya dari berbagai suku yang ada di lingkungan kita. Terima kasih anak-anak, kalian semua sudah berhasil menyajikan bentuk-bentuk penyelesaian permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia dalam bentuk clipping. Nah, jadi selain clipping bentuk-bentuk penyelesaian permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia, sebenarnya bisa juga kalian tuangkan dalam bentuk lain seperti poster, ya, kemudian majalah dinding, makalah, nah, kemudian video film pendek, nah, kemudian drama, ya, dalam sebuah pertunjukan yang semuanya itu bisa kalian publikasikan melalui media teknologi, nah, seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya Ibu minta kalian untuk menceritakan pengalaman kalian dalam pembuatan proyek yang sudah kalian selesaikan tadi, ya. Saya Bu. Yaitu menurut pengalaman kami kesulitan dalam mencari keterangan untuk gambar bentuk permasalahan keberagaman. Cara mengatasinya dengan cara mendengarkan pendapat teman-teman dan menunjukkan pendapat tersebut. Perasaan yang dirasakan lega dan tenang setelah menemukan solusi dari kesulitan tersebut. Namun dengan membuat clipping ini kami dapat memahami dengan mudah pelajaran tersebut dan dapat mengetahui betapa mudahnya jika saling bekerja sama dan saling membantu. Terima kasih anak-anak sudah menceritakan pengalaman kalian dalam pembuatan clipping bentuk-bentuk penyelesaian masalah keberagaman. Baik anak-anak, silakan kembali ke tempat duduk semula. Selanjutnya, untuk mengukur pencapaian kompetensi kalian, Ibu akan membagikan lembar soal. Sudah? Semuanya sudah dapat lembar soal? Sudah. Ya, silakan kalian kerjakan masing-masing. Ibu beri waktu 10 menit. Silakan jawab.
Sudah selesai semuanya anak-anak? Ya, silakan kumpulkan dari belakang ke depan. Baik, terima kasih anak-anak. Nah, sekarang apa kesimpulan yang kalian dapat dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Ya, silakan, Mama. Menurut saya, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah dalam keberagaman pasti terdapat suatu permasalahan, contoh permasalahan antar suku, antar agama, dan lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut bisa dilakukan dengan berbagai cara. Dan salah satu bentuk penyelesaiannya adalah dengan perkawinan silang beda suku, saling menghormati dan saling membantu dalam perayaan hari besar agama walaupun berbeda keyakinan dan lainnya. Ya, terima kasih Rahma sudah menyampaikan kesimpulannya. Baik, ada lagi yang mau menyampaikan kesimpulannya? Saya, Bu. Ya, silakan dia. Menurut saya, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah dalam menyelesaikan sebuah proyek diperlukan perencanaan yang baik, apalagi pengerjaannya dilakukan secara berkelompok yang dimulai dari pembagian tugas anggota, menyusun desain clipping, menyusun jadwal penjelasan proyek, sampai dengan pembuatan laporan kegiatan penyelesaian proyek, sehingga bisa menghasilkan proyek yang baik dan sesuai. Iya, betul sekali ya. Terima kasih untuk dia. Beri tepuk tangan. Nah, jadi ya anak-anak, keberagaman itu dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti adanya permasalahan antar suku, antar agama, antar ras dan antar golongan. Nah, oleh karena itu kita harus mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati serta dapat menerima berbagai keberagaman di masyarakat. Nah, selalu bersikap ramah, bersahabat, berpikir positif, dan saling membantu antar sesama warga masyarakat. Nah, kemudian untuk menyelesaikan sebuah proyek, kalian harus merencanakannya terlebih dahulu, ya, agar pelaksanaannya itu bisa berjalan dengan baik, dan setiap anggota kelompok itu harus bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing. Oke, baiklah. Terkait pembelajaran kita hari ini, pesan moral apa yang bisa kita ambil? Siapa yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Menurut saya, kita harus mempunyai sikap toleransi dan sikap menghargai dari adanya keberagaman tersebut. Apabila ada masalah, kita harus menyelesaikannya dengan cara yang baik agar permasalahan tersebut tidak berkepanjangan dan mengakibatkan perpecahan antar warga, antar suku, antar agama, dan lain-lain. Iya, terima kasih Elsa. Jadi anak-anak, apabila dalam lingkungan sekitar itu terdapat perbedaan yang menimbulkan permasalahan, kita harus menyelesaikannya dengan cara baik, ya, agar tidak terjadi perselisihan yang berkepanjangan. Nah, untuk itu kita harus menjaga sikap
dengan saling menghormati dan menghargai antar sesama, serta bisa menerima perbedaan yang ada. Nah, baiklah, dari seluruh rangkaian pembelajaran ini apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa. Baiklah, alhamdulillah ya. Terima kasih. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari materi berikutnya, yaitu tentang bela negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Iqbal telah memimpin doa. Terima kasih anak-anak. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semua ya. Ingat, jaga kesehatan dan jangan lupa beribadah. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.